Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Watakula dengan NPM 204240013. Saya dari kelas 3C mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, Standar Isi Zonasi dan Domisi dalam Pendidikan Indonesia. Pengertian dan landasan hukum. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah perangkat standar nasional pendidikan yang menetapkan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan setiap jenjang pendidikan. Dengan yang pertama ada PAUD, SD, MI, MTS, atau SMP, SMK, MA, SMK, dan perguruan tinggi. Landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dan fungsi SKL. Tujuan utamanya yaitu memastikan mutu pendidikan yang seragam dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi penting yang pertama sebagai acuan dalam menyusun kurikulum, silabus, dan program pembelajaran di setiap suatu pendidikan. Dan yang kedua menjadi dasar untuk menyusun instrumen penilaian dan evaluasi hasil belajar. Struktur dan komponen SKL. Yang pertama, kemampuan pengetahuan, yaitu menguasai konsep, prinsip, dan informasi yang relevan dengan bidang studi dan kehidupan bermasyarakat. Dua, kemampuan keterampilan, yaitu mampu menerapkan pengetahuan dalam bentuk kreatif, praktif, berpikir kritis, dan kreatif. Yang ketiga, kemampuan sikap dan karakter, yaitu memiliki nilai-nilai moral, etika, rasa cinta tanah air, serta sikap yang sesuai dengan norma sesuai dan budaya bangsa. Contoh SKL berdasarkan jenjangnya. Dari SD atau MI, lulusan mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan daerah, memahami konsep dasar IPA dan IPS, serta memiliki sikap mandiri dan peduli terhadap lingkungan. Jenjang SMA atau MA, lulusan mampu menganalisis masalah kompleks, berpikir logis dan kritis, serta sikap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. Ke jenjang selanjutnya yaitu SMK atau MK, lulusan memiliki keterampilan teknis sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih bekerja secara profesional dan memiliki jiwa kewirausahaan. Dan selanjutnya yaitu standar isi zonasi. Standar isi zonasi adalah penyempurnaan dari standar isi nasional yang disesuaikan dengan karakteristik khusus wilayah zona tertentu. Konsep ini muncul karena Indonesia memiliki keragaman geografis, budaya, ekonomi, dan sosial yang sangat besar, sehingga materi pembelajaran yang sama mungkin tidak relevan jika diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Berdasarkan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Isi Indonesia dibagi menjadi 6 zona pendidikan utama. Pembagian zona pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada zona Pulau Jawa Bali, yaitu wilayah yang padat penduduk, berkembang secara ekonomis dan industri, serta memiliki budaya yang beragam namun terintegrasi dengan perkembangan modern. Dan yang kedua ada zona Sumatera, yaitu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah atau minyak, gas, pertanian, kehutanan, dan keragaman budaya suku-suku asli. Dan yang ketiga ada zona Kalimantan, yaitu wilayah dengan hutan tropis terluas di Indonesia, potensi perkembangan dan budaya suku Dayak sebagai inti. Dan selanjutnya yang keempat ada zona Sulawesi, yaitu wilayah dengan potensi perikanan, pertanian, khususnya yaitu karet, kopi, dan keberagaman budaya suku-suku seperti Bugis, Makassar, dan Toraja. Dan yang kelima, zona Nusa Tenggara, yaitu wilayah dengan kondisi geografis yang beragam atau pulau kecil
dataran tinggi, daerah gersang, potensi pariwisata, dan budaya yang khas seperti Sasak, Manggarani, dan Timorese. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu zona Maluku atau Papua, yaitu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, budaya suku asli yang sangat beragam, dan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Manfaat dan tantangan standar isi zonasi. Manfaatnya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Tantangannya yaitu memastikan ketersediaan bahan ajar dan sumber belajar yang sesuai dengan zona, melatih guru untuk menguasai materi zonasi dan metode pembelajaran yang tepat. Domisili dalam konteks pendidikan. Domisili dalam pendidikan merujuk pada tempat tinggal tetap yang tercatat resmi dari peserta didik atau orang tua wali. Menurut peraturan PPDB yang berlaku, domisili adalah alamat tempat tinggal yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hak asas peserta didik ke satuan pendidikan tertentu. Peran domisili dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yaitu memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua peserta didik, dan mencegah kepadatan siswa di sekolah tertentu, memastikan pemanfaatan fasilitas pendidikan optimal. Kesimpulannya yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, isi zonasi dan domisi adalah 3 komponen penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang saling terikat. SKL menjamin mutu lulusan yang seragam. Standar isi zonasi memastikan relevan pembelajaran dengan konteks lokal, dan domisi memastikan akses pendidikan yang adil dan merata. Implementasi ketiga komponen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah dan negara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu mu'afiq ila afwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.